Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dengan Anda di dalam program Sound Doctrine Saat Teduh Singkat bersama Wanda Dumais. Saya senang pagi hari ini di hari Minggu bila bersama-sama dengan Anda bisa merenungkan firman Tuhan, dan saya mengucapkan selamat datang bagi mereka yang baru saja bergabung atau akan bergabung dalam program ini. Juga terima kasih untuk Anda yang selalu setia menyaksikan program Sound Doctrine. Biarlah kebenaran-kebenaran yang disampaikan akan membuat iman Anda semakin lama semakin sehat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin berbicara terkait dengan topik cara iblis meniru. Saudara, iblis berusaha meniru segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah yang benar. Iblis berusaha meniru segala sesuatu yang berkaitan dengan pengajaran yang benar. Jadi kalau ada pengajaran yang benar, maka iblis akan menyampaikan pengajaran yang palsu atau pengajaran yang sesat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sejarah kurang lebih tahun 930-an, ketika kerajaan Israel terpecah dua, yaitu satu menjadi kerajaan utara yang disebut dengan kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria, dan satu kerajaan Israel selatan atau disebut dengan kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Maka di sini terlihat sekali usaha-usaha iblis untuk meniru segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah yang Maha Tinggi. Kalau di Yerusalem ada kota suci yang telah ditetapkan sebagai kota di mana Allah hadir, di mana umat Tuhan menyembah Tuhan, di mana di kota tersebut didirikan juga bait Allah, sehingga setiap kali umat Allah pergi kemanapun, mereka akan selalu berdoa dengan menghadapkan wajahnya ke kiblat, yaitu ke Yerusalem. Juga orang-orang Yehuda mempunyai Torah, mempunyai firman Tuhan, yaitu kelima kitab Musa yang berisikan petunjuk-petunjuk tentang firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada umatnya, dan juga menyuruh orang Israel untuk menjadikan Yerusalem sebagai tempat penyembahan. Maka di kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel yang beribu kota di Samaria, mereka juga membuat penyembahan-penyembahan yang sama. Mereka mengangkat nabi-nabi yang sebenarnya tidak diperintahkan Tuhan untuk diangkat, lalu mereka mendirikan tempat penyembahan kepada dewa-dewa di Sikem. Lalu mereka, orang-orang Samaria ini, juga mempunyai kitab suci. Kitab suci mereka dalam bahasa Samaria. Kitab suci mereka mempunyai 6.000 perbedaan dengan Torah yang asli. Jadi orang Samaria mempunyai Pentateuk atau kelima kitab yang mereka akui sebagai kelima kitab Musa, tetapi isinya itu sudah dirubah-rubah, begitu. Mempunyai banyak perbedaan. Salah satu perbedaan di dalam Torah Samaria adalah menyatakan bahwa Sikem itu adalah tempat penyembahan yang diperkenankan oleh Allah. Sehingga, saudara, dalam perkembangan sampai hari ini ada dua versi Torah, yaitu Torah yang disebut dengan Torah Yahudi, yaitu Masoretic Text.
Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab Musa ditulis di dalam bahasa Ibrani. Nah, orang Samaria juga mempunyai Torah. Dan kan Ulangan. Dalam ini merupakan peniruan-peniruan akan apa itu Allah yang benar, akan pengajaran-pengajaran yang benar, saudara. Jadi lihat di sini bagaimana iblis bekerja di dalam setiap cara untuk meniru apa itu kebenaran-kebenaran yang sejati. Jadi kalau ada kebenaran yang sejati, kalau ada ajaran yang sejati, ada ajaran yang benar, ada ajaran yang alkitabiah, ada sound doctrine, maka ada juga ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang sesat, yang seolah-olah datang dari Tuhan. Kalau kita lihat Tuhan mengangkat nabi-nabinya untuk menyembah Dia, untuk menyampaikan firman Tuhan yang sejati. Nah, di Samaria juga diangkat nabi-nabi, tapi mereka bernubuat atas diri mereka sendiri, tidak menyampaikan firman Tuhan yang benar. Jadi 2 versi umat Tuhan terbagi 2. Satu menyembah Tuhan dengan cara yang benar, menyembah Tuhan di Yerusalem, mempunyai firman Tuhan yang benar, mempunyai nabi-nabi yang benar, mempunyai ajaran yang benar. Satu menyembah Tuhan di Sikem, yang mereka pikir mereka menyembah Tuhan. Mereka pikir mereka sudah berada di jalan yang benar. Mereka mempunyai Alkitab sendiri yang ditulis oleh orang-orang mereka dengan cara membelokkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Lalu mereka mengangkat nabi-nabi yang mereka tunjuk atau imam-imam yang mereka tunjuk dipilih oleh manusia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, kebutuhan orang untuk menyembah Tuhan memang besar sekali. Kerinduan orang untuk menyembah Tuhan besar sekali. Cuma kita perlu memahami bahwa ada penyembahan yang benar, ada juga penyembahan yang salah begitu. Jadi 2 konteks ini atau 2 hal ini akan terus bertarung di dalam kehidupan manusia. Ada yang mengklaim bahwa mereka datang dari Tuhan, tapi bukan datang dari Tuhan. Kitab mereka tidak benar, tulisan-tulisan kitab mereka adalah dari manusia. Nabi-nabi yang mereka klaim sebagai nabi dari Tuhan adalah nabi yang diangkat secara manusia. Itu sebabnya kita harus memeriksa dengan seksama nubuatan kitab suci. Apa yang Tuhan sampaikan supaya kita mengetahui kebenaran yang sejati itu. Kebenaran Alkitab harus diperiksa dengan jelas, harus dieksegesis dengan jelas sehingga menghasilkan ajaran yang sehat, sehingga kita tahu mana ajaran yang benar itu dan mana ajaran yang tidak benar. Iblis akan selalu berusaha meniru segala sesuatu yang mirip sekali dengan pengajaran-pengajaran kebenaran. Iblis akan meniru segala sesuatu yang mirip sekali dari Tuhan. Kalau ada kota suci, maka mereka akan mendirikan kota yang seolah-olah suci, tapi bukan kota suci. Kalau umat Tuhan disuruh menghadap ke kiblat, maka mereka juga akan membuat sistem untuk menyuruh umatnya menghadap ke kiblat. Tapi yang mereka ciptakan adalah sistem manusia, bukan sistem yang diperkenankan Tuhan. Nabi-nabi mereka tidak diangkat oleh Tuhan, nabi-nabi mereka tidak berbicara atas nama Tuhan, dan ajaran mereka tentu saja tidak mengajarkan kebenaran dari Tuhan. Mengapa? Karena ada banyak kebenaran-kebenaran yang tidak oleh firman Tuhan yang asli. Jadi ada Masoretic text dan kemudian ada Samaritan text. Ini harus dipahami oleh umat Tuhan. Jadi kita berada di dalam konstelasi ini. Ada ajaran yang benar dan ada ajaran yang tidak benar. Kita sendiri dituntut untuk mencari manakah pengajaran-pengajaran yang benar, manakah pengajaran-pengajaran
yang bersumber dari firman Tuhan. Pengajaran yang benar, pertama sumbernya harus benar. Sumbernya dari firman Tuhan. Jadi teks asli itu adalah teks yang memang diilhamkan oleh Tuhan atau theopneustos, di mana Allah mengilhamkan firman-Nya di situ. Saya mau beritahu saudara bahwa Alkitab adalah teks yang diilhamkan oleh Allah, menulis semua kebenaran tentang Allah, dan kita mengetahui kebenaran tentang Allah itu di dalam teks yang diilhamkan Allah. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau Allah hanya mewahyukan diri di dalam firman-Nya, dari Kejadian sampai Wahyu 66 kitab, maka kitab ini adalah kitab yang benar, menjaga wahyu Allah untuk tetap benar, dan menjaga umat Allah yang percaya kepada wahyu ini menjadi umat yang benar, menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Maka kalau sudah ada firman Tuhan yang benar, konteksnya adalah firman Tuhan itu hanya itu satu-satunya, tidak ada firman Tuhan yang lain. Kalau sudah ada Allah yang benar, maka kita menyembah Allah itu, Allah yang satu-satunya, tidak ada Allah lain lagi di hadapan manusia. Kalau kita mempunyai catatan-catatan tertulis yang jelas tentang apa yang Allah ingin sampaikan kepada umatnya, maka tidak ada lain yang menyatakan firman seperti itu. Alkitab itu sudah tertutup. Jadi Tuhan sudah menyatakan wahyunya berhenti sampai di kitab Wahyu. Tuhan tidak berfirman lagi. Jadi jangan tambahkan firman Tuhan dengan firman Tuhan yang baru. Supaya apa? Supaya engkau tidak terjebak pada pengajaran-pengajaran yang salah. Jangan mendengarkan ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu bersifat final. Firman Tuhan itu bersifat absolut. Itu sebabnya orang-orang di Samaria yang saya katakan tadi, kerajaan Israel Utara, dalam sejarah Alkitab mencatat, mereka itu adalah orang-orang yang jahat. Mereka dipimpin oleh raja-raja yang jahat. Raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Mengapa? Karena mereka tidak mendapatkan sumber yang benar. Ajaran yang benar akan membuat praktek hidup mereka menjadi benar. Ini kan konteksnya. Karena mereka mendapatkan sumber pengajaran-pengajaran yang tidak benar, maka mereka mempraktekkan praktek beriman yang tidak benar. Sehingga outputnya kita tahu, kehidupan raja-raja di Israel itu, yang dicatat kalau engkau lihat ada dua kelompok, kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Kerajaan Israel itu, semua raja-rajanya itu adalah raja-raja yang sangat jahat, yang akhirnya menghancurkan kehidupan mereka. Ketika tahun 722 mereka diserang oleh bangsa Assyrian, ditaklukkan, dibawa ke dalam pembuangan, maka kerajaan ini selamanya tidak ada lagi. Kerajaan ini selamanya dihancurkan karena pemimpinnya tidak menunjukkan takut akan Tuhan. Karena apa? Saya katakan sumbernya salah. Nabi-nabinya hanya bernubuat, menyampaikan firman Tuhan untuk menyenangkan telinga mereka. Nabi-nabinya hanya berkata kata-kata yang memotivasi rakyatnya dan rajanya. Nabi-nabi mereka hanya menyampaikan, mereka bilang ada penglihatan, mereka bilang ada suara Tuhan, mereka bilang ada pimpinan Tuhan. Tetapi sebenarnya itu adalah wahyu yang dikarang theopneustos. Tetapi orang-orang yang ada di Yehuda, yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang benar, yang menyembah Allah di Yerusalem, mereka mempunyai kitab yang sejati. Jadi penting bagi kita untuk memeriksa dalam hidup ini bahwa banyak tiruan-tiruan iblis akan terjadi di dalam hidup ini. Kita harus teliti mencari mana pengajaran-pengajaran yang bersumber dari firman Tuhan. Pengajaran yang benar itu harus mengajarkan Alkitab dengan tepat, dengan detil. Harus mengajarkan apa maksud-maksud Tuhan. Bukan hanya menyenangkan telinga, bukan hanya memberikan janji-janji yang tidak pernah dijanjikan oleh firman Tuhan. Iblis bekerja untuk membawa kita jauh dari Tuhan, untuk membawa kita
menjadi terbelok dari jalan Tuhan, menjauh selama-lamanya dari Tuhan dan membuat hidup kita tidak mengalami kebenaran yang sejati. Ajaran yang benar menghasilkan umat yang benar, ajaran yang sehat menghasilkan umat yang sehat, sound doctrine menghasilkan umat yang sound doctrine. Ajaran yang salah akan menghasilkan umat yang menghasilkan praktek iman yang salah. Ajaran yang sesat akan menghasilkan praktek beriman yang sesat. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.